Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan pinus yang sunyi, hiduplah seorang gadis bernama Fulana. Fulana adalah gadis yang baik hati dan rajin, namun ia merasa minder dengan penampilannya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di air sungai, ia selalu menghela napas. Ia bermimpi menjadi secantik putri-putri dalam cerita, berharap kecantikan bisa membuatnya lebih berani dan mudah berteman. Suatu hari, saat Fulana membantu neneknya memanen rempah-rempah di pinggiran hutan, ia menemukan sebuah kotak kecil dari kayu cendana yang tergeletak di bawah akar pohon beringin tua. Kotak itu diukir dengan simbol-simbol aneh dan di dalamnya terdapat sebuah guci keramik mini yang berisi bubuk berwarna merah muda pucat. "Apa ini, Nek?" tanya Fulana. Neneknya, yang bijaksana dan tahu banyak tentang hal-hal kuno, melihat bubuk itu dengan mata berbinar. "Itu, cucu, adalah beda ajaib. Konon, beda ini dibuat oleh perihutan ribuan tahun lalu. Siapapun yang menggunakannya akan menjadi cantik tak tertandingi. Tetapi kekuatannya hanya bertahan selama 1 malam, dan yang terpenting, ia hanya akan bekerja jika pemakainya memiliki hati yang murni." Mata Fulana langsung bersinar. Malam itu, ia mencuci wajahnya dengan bersih, lalu dengan tangan gemetar, ia mencolek sedikit bubuk merah muda itu dan mengusapkannya perlahan ke kedua pipinya. Seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wajah Fulana bersinar lembut, kulitnya menjadi sebening kristal, dan matanya tampak seperti bintang kejora yang baru terbit. Ia benar-benar menjadi gadis tercantik yang pernah ia lihat. Keesokan harinya, bertepatan dengan festival panen raya di desa, Fulana memutuskan untuk memakai bedak ajaib. Begitu ia muncul, semua mata tertuju padanya. Pemuda-pemuda terpesona, dan gadis-gadis lain berbisik-bisik penuh kekaguman. Untuk pertama kalinya, Fulana menjadi pusat perhatian. Ia menikmati pujian dan perhatian itu, merasa dirinya begitu berharga. Namun, di tengah kemeriahan, Fulana melihat seorang anak kecil menangis sendirian di sudut. Anak itu, Fulan, kehilangan ayunannya dan sehelai pita berharga yang diberikan ibunya. Fulana, yang biasanya pemalu, kini ragu. Haruskah aku mengabaikannya? Lagi pula, aku sedang cantik-cantiknya. Aku tidak mau penampilan ini berantakan saat mencari pita. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata neneknya. Hanya akan bekerja jika pemakainya memiliki hati yang murni. Naluri baik Fulana mengambil alih. Ia segera menghampiri Fulan. Tanpa peduli benda ajaib itu luntur karena keringat, ia berjongkok, mengusap air mata Fulan, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Fulan. Kakak akan bantu carikan pitamu." Mereka berdua mulai mencari, menyusuri keramaian, di bawah bangku, dan di balik tumpukan hasil panen. Akhirnya, mereka menemukan pita itu tersangkut di dahan pohon. Fulan tertawa gembira, memeluk erat Fulana. Saat Fulana kembali ke tempat festival, ia merasa lelah dan ia menyadari benda ajaib itu sudah luntur sepenuhnya. Ia melihat pantulan dirinya di kendi air wajahnya kembali seperti semula, bahkan sedikit kotor karena debu. Fulana merasa sedikit sedih, namun kesedihan itu cepat hilang karena ia melihat Fulan berlari menghampirinya, kali ini bersama teman-temannya. "Terima kasih, Kak Fulana," seru Fulam, lalu ia menarik tangan teman-temannya. "Lihat, dia kakak Fulana yang baik hati dan berani." Teman-teman Fulan mendekat. Mereka tidak membicarakan betapa cantiknya Fulana tadi, melainkan betapa baiknya Fulana membantu Fulan. Untuk pertama kalinya, Fulana tidak menjadi pusat perhatian karena penampilannya, melainkan karena kebaikannya. Ia tersenyum, senyum yang jauh lebih tulus daripada saat ia menerima pujian atas kecantikannya yang fana. Sejak hari itu, Fulana menyadari bahwa benda ajaib bukanlah rahasia untuk menjadi bahagia. Benda ajaib itu hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa kecantikan sejati yang bertahan lama bukanlah yang dioleskan di wajah, melainkan yang terpancar dari ketulusan hati. Ia tetap menyimpan benda ajaib itu, bukan untuk dipakai, melainkan sebagai kotak penyimpan keberanian.